Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. معاشر الحاضرين, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita hingga pada kesempatan sore hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk hadir di majlis ilmu setelah kita menunaikan kewajiban salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan mudah-mudahan memberkahi kehidupan dan sisa usia kita bersama keluarga dan memuliakan kita semua di akhir hayat nanti dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, terakhir yang kita bahas yaitu adalah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam kitab yang dikarang atau ditulis oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, bahwasanya peristiwa Fathu Makkah ini ada beberapa fakta yang kemarin sudah kita bahas, dan itu barangkali semakin memperjelas bahwasanya ada beberapa berita yang dulu ketika kita belum mengaji atau belum membuka kitab ini, seperti di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu mengatakan, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Wa man aghlaqa alaihi babuhu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Wa man dakhala al-masjidal haram fahuwa amin. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Dulu sebagian kaum muslimin mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini ketika beliau melangkah menuju ke Masjidil Haram atau masuk di Masjidil Haram. Padahal setelah kita bahas bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau nyatakan setelah Islamnya Abu Sufyan yang kala itu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih di perjalanan menuju ke kota Mekah. Oleh karenanya ini yang dijadikan legalitas. Apa bahasanya legalitas? Dijadikan landasan. Ketika Abu Sufyan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu kan gambaran sederhananya apa? Abu Sufyan masuknya di Fathu Mekah padahal sebelumnya. Dan kemudian dia segera kembali ke Mekah dan menyatakan. Oleh karenanya para ahli sejarah mengatakan di hari pembebasan kota Mekah itu memang secara tidak langsung kondisi kota Mekah dalam tanda kutip sudah tunduk dengan Rasulullah SAW. Hampir tidak ada perlawanan. Kenapa?
Karena Abu Sufyan yang sudah bolak-balik 2 hari itu tidak menemukan cara bagaimana agar Rasulullah SAW dan para sahabat tidak masuk ke kota Mekah. Dan sekali lagi, di antara penyebab terjadinya peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini bukan murni disebabkan karena Rasulullah SAW ingin menaklukkan kota Makkah. Tentunya ini semua di bawah kehendak Allah. Salah satu di antara kehendak Allah yang terjadi adalah, ingat-ingat nih supaya kita bisa ngejawab. Karena memang pada dasarnya perang yang terjadi dalam Islam itu bukan karena keinginan Islam itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waqatiluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Islam itu agama damai di sini, Pak. Garis bawahnya di sini. Islam itu agama damai. Enggak boleh Islam tiba-tiba, kalau bahasa Indonesianya yang baik dan benar, sekonyong-konyong gitu. Tahu sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Ini kan bahasanya sastra nih. Enggak ada angin, enggak ada hujan, nyerang. Makanya sebagian para sebagian para pemerhati politik Timur Tengah yang IQ-nya jongkok, saya tidak mengatakan semuanya, enggak, ada beberapa yang IQ-nya jongkok. Ketika mereka mengomentari peristiwa 23 Oktober 2023 atau 10 Oktober saya lupa tuh. Pokoknya Oktober. Ketika para pejuang Palestina yang berada di jalur Gaza melakukan serangan Taufanul Aqsa ke tanah penjajahan Zionis Israel, mereka mengatakan, ya mereka yang cari gara-gara. Ini berarti tidak ngerti sejarah. Padahal yang terjadi latar belakangnya panjang. Makanya jangan sampai terjebak dengan peristiwa zaman sekarang. Kalau ada orang bela diri melawan begal, motornya mau dirampok, yang punya motor ngebela, kebetulan yang dilawan ini muridnya Bang Dona, punya apa? Bukan golok, Pak, bukan silet, golok. Emang lagi bawa golok, jazakumullah khair. Ya katakan tanpa golok gitu, kayak santri yang terjadi di daerah Becak Kayu. Dia lawan tuh, begalnya mati. Di mata hukum positif yang salah siapa? Yang salah adalah yang santrinya. Padahal di mata nurani siapa? Yang salah adalah begalnya. Seorang yang sedang mempertahankan harga dirinya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan harta bendanya, mempertahankan keluarganya, itu adalah orang yang disebut dengan pejuang. Seperti yang terjadi di Palestina hari ini. Jadi kamusnya, selagi Zionis tidak hengkang dari tanah Palestina, maka orang Palestina itu masih akan berada pada posisi sebagai orang yang terjajah sampai hari ini. Kita bayangkan, Pak, saudara-saudara kita hari ini, Pak, mereka makan itu, seorang dokter bedah harus melakukan tindakan bedah dalam kurun 2 hari itu tidak makan, karena tidak memiliki bahan makanan apapun. Tidak ada makanan. Minum air keran kotor itu udah biasa di sana. Kita kadang nggak dapat kotak snack aja ribut. Nih Almanar nih, kalau ada jamaahnya yang rada-rada rese dikit gitu Ustaz ya, nggak dapat kotak snack aja merengut nih, manyun deh. Besoknya gua kagak ngaji lagi, nih. Gua kagak bakalan ngaji lagi ke Almanar. Kenapa? Nggak dapat snack loh. Masya Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, Pak, kemarin nih yang lebih sadisnya lagi, Zionis Israel membuka pintu perbatasan yang konon katanya akan dibagikan bala bantuan, makanan, bahan pokok, sampai di sana disikat. Ini 2 hari yang lalu nih, orang dibantu. Bahkan ketika ada satu dialog dengan wartawan itu, ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, renta, lapar. Dinasehati, ibu udah diem aja di sini, ntar saya bawain, nggak usah. Kalau ke sana, kalau nanti tiba-tiba dijebak akan dibunuh, kamu akan mati. Saya lapar mati, saya kenyang juga akan mati. Keterputusasaan, Pak, rasa putus asa, Pak. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, meskipun ini ayatnya tidak tepat.
Seakan-akan tidak ada lagi tempat, Pak. Orang-orang Mesir, rakyatnya yang memiliki nurani, tidak ada satu upaya kecuali memasukkan apa? Beras ke dalam botol, atau biji kacang tuh, adas. Kayak semacam adas tuh apa ya bahasa kita tuh? Dimasukin, Pak. Dilempar ke laut, Pak. Hanya sekedar berupaya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melemparkan ini. Ya Allah, saksikanlah kami telah berusaha. Dan yang lebih ironinya lagi, ini negara dikelilingi oleh saudara-saudaranya yang menutup mata dan menutup telinga. Mungkin Indonesia, kalaulah kita orang yang cuek, mungkin hisapnya rada belakangan dikit, Pak. Jaraknya jauh. Tapi yang di sekeliling, yang konser masih berlangsung, yang presidennya pesta pernikahan anaknya, yang raja mungkin memperingati pernikahan anaknya. Wal muslimuna fi Ghazzah yamutuna minal ju', mati karena kelaparan. Kita kadang telat makan dikit aja, ngeluhnya sepanjang hari, Pak, masuk angin. Orang Jakarta nih, telat makan tahag mulu. Kenapa masuk angin? Emang tadi belum sarapan pagi? Cuma lontong doang 3, Ustaz. Lontong 3, gorengan 5, dibilang belum sarapan. Karena kamusnya harus ketemu nasi. Itu juga nasi uduk, ketemunya semur jengkol. Kalau nasi uduk doang sama kerupuk belum sarapan itu. Rukun dan syaratnya katanya belum terpenuhi. La ilaha illallah. Kembali kepada peristiwa Fathu Mekah. Jadi jangan pernah mengatakan kalau Rasulullah itu tiba-tiba melakukan serangan. Oh tidak. Makanya ketika utusan dari Bani Khuza'ah, nah ini nih yang kemarin gak sempat hadir. Percikan itu bermula daripada seorang tokoh dari Bani Bakar. Bani Bakar ini, suku Bakar ini adalah koalisinya orang Quraisy. Melampiaskan dendam kesumatnya kepada siapa? Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini meskipun kabilahnya belum masuk Islam, tetapi adalah sekutunya Rasulullah. Katakanlah terjadi peperangan, itu mungkin tidak akan besar. Tetapi yang lebih miris lagi adalah ketika tokohnya Bani Khuza'ah sudah melarikan diri ke dalam Masjidil Haram, Bani Bakar masih menumpas. Wah, padahal zaman jahiliyah dulu mereka paham betul, Pak, yang namanya tanah haram itu tidak boleh ada pertumpahan darah, tapi dilanggar. Inilah yang menjadi pematik amarahnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, disitulah kemudian ketemu peristiwa di mana Al-Abbas mencoba untuk memberikan kesempatan bagi siapa? Abu Sufyan bin Harb untuk berbicara. 2 kali, pertama dicuekin, yang kedua baru kemudian Rasulullah mampu atau mau berbicara sampai kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Nah, pertanyaannya nih, ketika Rasulullah sudah menaklukkan kota Mekah, nah ini gambaran yang kedua, Pak, yang perlu kita luruskan. Wah, berarti kejadiannya sesimpel itu, Ustaz. Rasulullah datang menaklukkan kota Mekah, selesai, pulang, Mekah bebas, enggak? Ada beberapa fakta yang mau kita bahas malam hari ini. Yang pertama, ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ahli sejarah, beliau ini bermukim di kota Mekah itu ketika peristiwa Fathu Mekah, yaitu selama 19 hari. Lama apa sebentar kira-kira? Kalau diukur dari kebiasaan Rasulullah, ini lama. Karena Rasulullah biasanya kalau ada punya urusan di luar kota, itu segera pulang. Habis perang, di mana? Perang Ahzab, perang apa namanya itu? Khaybar, pulang. Terus perang apa lagi namanya itu? Khandaq, pulang. Cepat, Pak. Tapi untuk kota Mekah ini 19 hari beliau berdiam. Bahkan disebutkan di dalam kitab ini, nanti akan ada potongannya. Orang-orang Ansor itu sempat merasakan kekhawatiran. Khawatir. Ini kok sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, terus
seminggu, 14 hari, 2 minggu. Kok Rasulullah nggak ada tanda-tanda mau pulang ke Madinah nih? Makanya kalau di dalam kitab Al-Muallif Al-Imam Al-Mubarakfuri mengatakan takhawuful ansar min baqa'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ada rasa khawatir orang-orang Ansar ini, jangan-jangan Rasulullah kagak balik lagi nih. Kemana? Ke Madinah. Kira-kira rasa khawatirnya orang Ansar wajar nggak, Pak? Wajar nggak? Wajar. Sangat beralasan. Disebabkan karena yang pertama saking cintanya orang-orang Ansar, dan yang kedua rasa takut kehilangan. Waduh, ini sampai sini doang nih perjuangan kita sama Rasulullah. Terus nasib kita gimana nih? Orang-orang Madinah yang pernah memberikan tempat tinggal untuk Rasulullah, memberikan tempat perjuangan untuk Rasulullah dan para sahabatnya, apakah selesai? Oh, ternyata tidak. Dikatakan walamma tamma fathu Makkah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya baladuhu wa watanuhu wa mauliduhu. Di saat itu orang Ansor menyadari bahwasanya Mekah itu adalah tempat lahirnya Rasulullah, negerinya Rasulullah, dan tempat tinggalnya Rasulullah, tempat kelahiran Rasulullah. Qala al-ansaru fima bainahum, maka berkatalah orang Ansor sesama mereka, atarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fataha Allahu alaihi ardahu wa baladahu an yuqima biha. Falamma faragha min du'aihi Allahumma madza qultum qala la syai'a ya Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi asik berdoa di Bukit Safa dan Marwah, ini orang-orang Ansar udah merasakan perasaan yang sedih, Pak. Ini kira-kira Rasulullah pulang apa kagak nih? Kedengeran sama Rasulullah. Kata Rasulullah ngomongin apaan pada nih? Kata orang Ansar, enggak, Rasulullah enggak ngomong apa-apa. Falam yazal bihim hatta akhbaruh. Dan karena Rasulullah sudah mendengar, ditanya terus sama Rasulullah, tadi ngomongin apa? Ngomongin sampai ditanya terus, sampai akhirnya Rasulullah SAW mendengar kekhawatiran orang-orang Ansar, takut kalau Rasulullah nggak pulang lagi ke Madinah. Kemudian apa jawaban Rasulullah untuk menenangkan orang-orang Madinah? Qala ma'adzallah al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Artinya apa? Saya akan hidup bersama kalian dan saya akan mati di tempat kalian. Wah, ini jawabannya yang bikin orang Madinah jadi tenang. Alhamdulillah, akhirnya Rasulullah pulang. Ini wajar, Pak. Wajar. Ya sama sih kekhawatiran juga kita kalau cinta dengan keluarga kita. Ya, orang tua siapa sih nggak seneng kalau anaknya punya rumah? Seneng. Anaknya bangun rumah 2 lantai. Ya kagak lebar-lebar sih. 70 meter persegi. Kamar 3. Ada liftnya. Wah, rumah 2 lantai pakai lift. Liftnya bukan ke atas, ke bawah. Buat nyimpen duit hasil korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Kan hebat-hebat, Pak, pejabat kita zaman sekarang, Masya Allah, Pak, nyimpen duit, pinter-pinter banget. Pantesan ini rekening bank pada mau ditutup-tutupin. Kata yang kagak punya duit, lu tutupin aja deh, kagak manfaati juga, aku punya rekening kagak kepake. Orang miskin udah, rakyat jelata udah susah, punya rekening satu-satunya jarang diisi, ditutup lagi. Giliran mau ngurusin BPJS ditanya mana rekeningnya, ditutup sama pemerintah. Emang ini negara lagi puyeng-puyeng ya kali, Pak. Saking nggak ada kerjaan itu rekening orang miskin ditutup-tutupin, Pak. Nyari kerja susah, udah dapat kerjaan dipalakin pajak. Bantuin nyari kerja kagak, giliran dapat duit dimintain. Ya Allah, Allah ya'inal muslimin, mudah-mudahan Allah bantu orang-orang Islam. Kita orang tua, Pak, punya anak bangun rumah, mungkin di wajahnya orang tua girang nih, pencapaian anak, punya rumah alhamdulillah. Tapi di hati kecilnya, ya dia keluar nih dari rumah kita. Sepasang suami istri akhirnya mulai merasa ditinggalkan oleh anak cucu. Ini wajar, Pak, cinta. Makanya saya dulu punya orang tua, umi saya rahimahullah itu sampai bersumpah-sumpah, Pak. Saya kebetulan anak bungsu, pengen sih punya rumah, pengen punya rumah sendiri punya. Tapi karena kita nggak berani ngomong, singkat cerita orang tua kita sedih ketika ngedenger kita pengen
bangun rumah. Akhirnya keluarlah isi hati orang tua saya yang waktu itu sudah ditinggal wafat oleh abi saya kurang lebih 9 tahun 10 tahun. Sampai dia mengatakan dengan urayan air mata, dan itu saya nggak sanggup, Pak. Sambil mengatakan, kata umi saya, insya Allah saya bersumpah demi Allah saya akan mati di rumah anak bungsu saya. Saya nggak mau mati di mana-mana, saya mau meninggalnya di tempat anak bungsu. Sambil nunjuk saya. Artinya apa? Itu pesan yang saya tangkap. Oh, umi saya kagak pengen saya keluar dari rumah. Saya sabar. Dan alhamdulillah berkah kesabaran itu menjadi kesempatan bagi saya untuk berbakti dengan orang tua. Dan ini pesan juga nih buat orang-orang yang seusia saya atau lebih muda, bahkan kalau tinggal sama orang tua biar sabar. Jangan pernah ngangkat suara. Jangan pernah kurang-kurang ngobrol sama orang tua. Apalagi kalau orang tua punya jadwal rapat paripurna. Meskipun kita anak mengatakan, ya ini kemarin baru diobrolin sama dia, kaset diputer-puter. Kita sebagai anak jangan ngeluarin kata-kata itu. Ah, emak nih baru kemarin ngomongin ini diulang lagi, jangan, Pak. Saya punya waktu yang nggak bisa diganggu, Pak. Saya dan istri saya dengan umi saya itu ba'da subuh ba'da isya, dari mana-mana duduk di rumah. Itu nggak pakai nyuruh, dia tiba-tiba ngomong aja, Pak. Cerita apapun yang diinginkan. Tugas kita cuma satu, dengerin aja udah. Dia pengen minum ambilin, kalau ada cemilan ambilin. Itu adalah cara kita untuk meraih pintu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kisah kekhawatiran orang-orang Ansor, ternyata terjawab ketika Rasulullah mengatakan al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Bahasa kita apa? Sehidup semati deh. Enggak usah khawatir wahai orang Ansor, saya sehidup semati denganmu. Enggak usah takut. Di situ hati orang Madinah apa? Plong. Dan ini salah satu di antara peristiwa 19 hari Rasulullah SAW. Ternyata ada satu kisah romantis lagi, Pak. Selama 19 hari itu Rasulullah SAW justru tidak diketemukan di pinggiran Ka'bah. Kalau sudah selesai urusannya dengan Ka'bah, sudah selesai urusannya dengan Al-Masjidil Haram, sudah berbicara tentang Mekah bagaimana ke depannya bertemu dengan pemuka-pemuka Quraisy, ketika Rasulullah dicari, di manakah Rasulullah bermalam? Beliau ternyata bermalam tidak jauh dari kuburannya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Beliau lebih memilih membangun tenda. Para ahli sejarah mengatakan bukan di samping, bukan nih, Pak. Tetapi tidak jauh dari apa? Dari makamnya istri beliau yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Ya Allah, ini jarang banyak tahu nih, Pak. Betapa romantisnya Rasulullah SAW. Dia cari tempat bersama para sahabat terdekatnya, bangun tenda. Ketika ditanya, ya Rasulullah, Al-Hujun, sambil bertanya, Al-Hujun maksudnya daerah Hujun kan nih, Ma'la nih, kuburannya siapa? Khadijah Al-Kubra. Rasulullah hanya tersenyum, Pak. Saat itu sahabat tidak paham, kenapa di sini? Dan setiap malam Rasulullah SAW hanya mendoakan istrinya. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada cinta pertamanya. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terjebak dengan rasa cemburu, Pak. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu setiap kali mengingat tentang sosok Khadijah di hari kematiannya. Ya, dan ini hadisnya sahih, Pak. Rasulullah SAW menyembelihkan satu ekor kambing, dan itu kambing dipotong, disembelih dengan tangannya sendiri, dikulitin dengan tangannya sendiri, dicacah dengan tangannya sendiri, dan diantarkan dengan dirinya sendiri. Kepada siapa? Kepada keluarga dan sahabat-sahabat Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala anha istri nomor 3. Benar enggak? Pertama kan Khadijah. Yang kedua siapa? Saudah. Nah, ini murid Sirah Nabawiyah angkatan pertama nih, masih ingat nih. Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah. Aisyah waktu itu istri yang paling muda. Sampai bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta hadza?
Kenapa engkau berbuat ini? Khadijah udah meninggal, udah lama. Kenapa masih dikenang-kenang juga? Rasulullah dengan senyuman penuh kehangatan, penuh dengan rindu dan cinta kepada istri, seakan-akan mengatakan, wahai Aisyah, engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh Khadijah untuk diri saya. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan lagi, Pak, Khadijah ini adalah orang yang memberikanku di saat orang mencegah daripada pemberian itu. Khadijah adalah orang yang pertama kali menolong diriku di saat tidak ada orang yang menolong. Dan dia adalah orang yang memberikan cintanya kepadaku di saat orang membenci pada diriku. Wah, luar biasa, Pak. Dan kalimat terakhir itu dikatakan oleh Rasulullah, ruziqtu bihubbiha. Saya itu mendapatkan anugerah cintanya Khadijah. Luar biasa, Pak. Ini pasangan ideal dunia akhirat, Pak. Yang kalau istrinya masuk ICU, ini suami nggak bisa tidur, Pak. Matanya memandang istri terus, penuh dengan khawatir, nanya ke dokter, dok, ini gimana istri saya? Berapa persen dok bisa diselamatkan? Tolong dok diselamatkan. Ini kalau cinta sehidup sesurga. Tapi kalau cintanya setengah-setengah, Pak, bini masuk ICU, Pak, nanya sama dokter, kira-kira masih lama nggak dok hidupnya nih? Kalau bininya sehat lagi, dari ICU pindah ke rawat inap, dibilang, ya hidup lagi dok dia. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri udah nggak cinta sama suami, Pak, kita masuk ICU, Pak, bini kita girang. Aki-aki sakit juga nih akhirnya nih. Ini kayak bentar lagi nih. Itu dia sakit, kita sakit, mah dia tidur pulas, Pak. Kita di ICU nih, suami di ICU, istri mah di rumah beberes. Surat tanah kumpulin atau dia beberes. ATM dicek lagi, nih pini berapa nih yang ini nih. Aki-aki nggak pernah cerita nih. Ntar kalau nengokin ke ICU, nanyanya bukan yang lain-lain, bukan mau main, bukan mau jus apa, bukan mau makan apa. Itu Bank Mandiri pinnya berapa? Mumpung masih ngomong ini, mumpung masih bisa ngomong. Ada gitu, Pak? Ada, Pak. Wah, boro-boro khawatir sama kita, Pak. Ini aki-aki hidup lagi. Kata dokter nih, ibu, alhamdulillah bapak ntar sore pindah ke rawat inap, Bu. Trombositnya naik, saturasinya normal lagi. Kata ibu, ya begitu ya? Ya. Hidup lagi dia, Pak dokter. Ya, pada saya udah nyiapin ini. Kalau mau takziah ntar malam juga bisa, ini saya udah siap. Ya Allah, Pak. Rasulullah SAW, Pak, 19 hari di Mekah itu ternyata ada cintanya yang tersisa, Pak. Ya Allah, ini pelajaran penting bagi kita, Pak. Ketika beliau telah menjadi sosok yang luar biasa. Fathu Mekah ini belum seberapa, nanti kita akan temukan di Haji Wada. Hebatnya Sayyidina Rasulullah SAW, tetapi beliau tetap menjadi seorang sosok suami yang penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan, rindu bagi para istri-istri. Kalau kita, Pak, ya Allah, baru diuji, punya toko 2 cabang aja udah kawin lagi, udah jarang pulang. Ntar alasannya ada aja lah, urusan dakwah, khuruj. Ini bukan lagi ngeledekin teman-teman tablik, bukan nih. Karena kan mohon maaf nih, kasusnya meledaknya begitu tuh. Dulu zaman Supra Butut, hidupnya dekat sama Allah, udah punya Harley, dekatnya sama LC, kan begitu tuh. Ada LC yang syariah ada. Ini saya mohon maaf nih, ngomong-ngomong ini saya punya jadwal khutbah Jumat di Pondok Indah Golf, Pak. Jadwal khutbah ya, bukan main golf, bukan. Jadwal khutbah. Saya ketika pertama kali khutbah di sana, saya tanya nih sama DKM-nya, ini ngomong-ngomong emang ada yang Jumatan? Ada, Ustaz. Apa Jumat? Siapa yang Jumatan? Ya, pemain golf. Ada yang kedinya. Kedi, saya bilang. Emang kedi Jumatan? Kedi yang laki, Ustaz. Baru tahu saya kalau ada kedi laki. Ternyata di saat sudah disiapkan kedi laki, peminatnya nggak banyak. Lebih milih kedi perempuan. Ada yang syar'i, ada yang syar'i, pakai jilbab gitu lebar, pakai rok lebar, salamannya jarak jauh, Bapak sehat, tundukan pandang, nggak ada, Pak. Kadang orang itu diuji sama Allah ketika semakin besar nikmatnya, ujian juga gede, Pak. Dulu duit kagak punya, ngopinya paling yang tubruk 3.000 kelar. Tapi giliran mobilnya udah berubah, pemasukan berubah, ngopinya yang satu cangkir 45.000. Vietnam
drip yang diguyur begitu tuh. Hati-hati ini. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mahma balagh, bagaimana beliau sudah sampai pada puncaknya seorang pemimpin, beliau masih mengingat beliau adalah seorang suami. Ini diantaranya. Kemudian Rasulullah SAW selama kurun 19 hari ini melakukan pidato, speech kalau bahasa Inggrisnya. Pidato pertama dilakukan di hari pertama ketika Rasulullah SAW telah menghancurkan, dalam riwayat 360 berhala. Ini yang ada di sekitaran Ka'bah, belum di dalam ini. 360. Wow, ini jumlah yang fantastis. Tuhan sebanyak itu, Pak. 360 kayak bilangan hari. Sehari satu Tuhan. Dan beliau, ini pelajaran ini, tidak menghancurkannya dengan amarah kecuali li'i'la'i kalimatillah. Dalam riwayat Rasulullah SAW ketika bertawaf di keliling Ka'bah itu setelah menghancurkan. Jadi urutannya salah nih. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu tawaf dulu baru menghancurkan berhala, salah. Ini sebagian media saya pernah mendengarnya di YouTube itu, ada yang mengatakan Rasulullah tawaf dulu baru ngancurin berhala. Tidak. Di sini mu'alif mengatakan, thumma nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun al ansar baina yadayhi wa khalfihi wa hawli. Ketika Rasulullah masuk ke Mekah dan kemudian Rasulullah menunggangi tunggangannya hatta dakhala al masjid, dan kemudian masuk ke Masjidil Haram, fa aqbala ila al hajaril aswad. Beliau kali itu menghadap menuju ke mana? Hajar Aswad. Fastalamahu, dan beristilam. Thumma taf, dan dia taf. Wa fi yadihi qausna. Jadi ketika dia mulai itu untuk untuk bertawaf, perlahan sambil bertawaf itu beliau tumbangkan berhalanya. Jadi bukan tawaf selesai baru kemudian dihancurin. Ketika mulai sambil berjalan beliau memegang apa? Panah. Bukan busurnya, bukan apa namanya itu? Ya panahnya. Bukan apa? Bukan busurnya, itu busurnya. Kalau yang ininya, lengkungannya, itu busur. Itu busur nih. Kalau ini anak panah, iya betul. Wa fi yadihi qausun wa haula al-baiti 360 sanaman. Faja'ala yat'anuha bil qaus. Sambil beliau bertawaf, beliau jatuhkan itu berhala satu per satu sebanyak 360. Dan ketika beliau menjatuhkan itu, beliau membacakan sebuah ayat, waja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan kemudian membaca ayat yang lain, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha. Jatuh, ada yang pecah, ada yang hancur dan sebagainya. Dan waktu itu Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Talha. Ini peristiwa penting juga nih, yang ketiga. Utsman bin Talha ini adalah laki-laki dari Bani Syaibah. Bani Syaibah ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Sampai kapan? Sampai kiamat. Rasulullah SAW meminta kepada Utsman, memanggil Utsman bin Talha, ambilkan kuncinya. Dan kuncinya waktu itu yang megang adalah ibunya. Ibunya sempat berat untuk memberikan, karena mengira kalau kuncinya itu akan diambil oleh Rasulullah SAW. Tetapi tujuan dari Rasulullah adalah beliau hanya untuk mengambil apa? Mengambil kunci Ka'bah. Fa'amara biha fafatahat fadakhalaha fara'a fiha suwar. Ketika beliau membuka pintu Ka'bah, beliau masuk dan melihat di dalam Ka'bah itu ada lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang dimana keduanya digambarkan sedang bermain judi, al-azlam, bermain judi dengan berhala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti kalau ada orang-orang yang melecehkan tokoh agama dengan memberikan ini, mirip-mirip sama orang-orang dulu Quraisy. Saking bencinya dengan para alim ulama kan dulu banyak tuh orang-orang Belanda yang menistakan Rasulullah SAW dengan karikatur-karikaturnya. Nah, kemudian Rasulullah menghancurkan itu semua sambil mengatakan qatalahumullah,
semoga Allah memerangi mereka. Wallahi mastaqsama biha qattun, bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu tidak pernah melakukan perjudian seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang keempat, masih berhubungan dengan tadi. Kalau ini kan garis bawahnya apa? Membersihkan isi Ka'bah, kecuali barang-barang yang tidak mengandung keberhalaan, seperti pisau, ada beberapa pisau dan sampai sekarang masih ada. Dan tidak ada proses pencucian. Kalaupun dibersihkan secukupnya saja. Kemudian Rasulullah SAW melakukan pidato, yang dimana pidato itu berisi tentang puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama sekali tidak pernah memberikan pujian itu kepada dirinya. Salah satu di antaranya adalah ketika beliau membuka pidato itu dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah ala kullu ma'tharatin aw malin aw damin fahuwa tahta qadamai hatain. Siapapun yang merasa hartanya, darahnya terganggu, itu tanggung jawab saya. Illa sadanatal baiti wa siqayatal haj, kecuali perkara yang berkaitan dengan Ka'bah ini. Disitulah kemudian keluarganya Utsman bin Talha merasa tenang. Dan barulah kemudian Rasulullah SAW disebutkan peristiwa itu setelah beliau berkhutbah, berpidato, beliau mengembalikan kunci Ka'bah. Dan ini penting nih Pak, peristiwa yang keempat. Ketika Rasulullah SAW mengembalikan kunci Ka'bah itu melalui anak daripada pemegang kunci Ka'bah yang bernama Utsman bin Talha, Rasulullah memanggil, "Aina Utsman bin Talha?" Di manakah Utsman bin Talha? Fadu'iya lahu atau fada'a lahu faqala lahu haka miftahuka ya Utsman. Ketika Utsman bin Talha datang, diberikan kunci itu. Simak baik-baik nih kata-kata ini nih. Dan ini punya kaitan menarik dengan geopolitik dunia Islam sampai akhir zaman. Ini penting juga nih. Ketika Rasulullah menyerahkan pintu Ka'bah itu kepada siapa? Utsman bin Talha. Beliau mengatakan haka miftahuka ya Utsman. Ini artinya Pak, Rasulullah pun ketika melakukan tanda kutip reformasi, tidak semua hal ketika melakukan reformasi itu harus digantikan. Ketika ada sesuatu yang bagus dan tidak melanggar aturan-aturan syariat dan justru itu harus dipertahankan bahkan dikembangkan, maka itu harus dijaga. Ini jangan kemudian kita jadi menteri ganti kurikulum lagi, jadi menteri ganti kurikulum, pusing Pak. Saya pengelola lembaga pendidikan tuh puyeng Pak. Kurikulum ini bukunya udah dicetak, kemarin ada pelatihan di mana-mana, pelatihannya kagak sehari 2 hari Pak, di hotel diterapin ke murid, ganti rezim, ganti kurikulum lagi, sistemnya ganti lagi, sampai anak murid itu kagok Pak. Bu, ini pakai yang mana Bu? Pak, ini pakai yang mana? Saking puyengnya Pak. Artinya Pak, tolong nih pesan kepada para menteri, kepada para pejabat publik, pejabat pemerintahan, pejabat kota, tolong tidak semua hal yang Anda jalankan sebagai pemerintah itu ketika pendahulu Anda adalah lawan politik Anda, jangan kemudian langsung diganti. Enggak. Irham al-mujtama, irham asy-sya'ab, kasihalina masyarakat, biar nggak pusing nih Pak kebijakan-kebijakan ini. Rasulullah SAW kemudian menyerahkan pintu itu, kunci itu kepada Utsman. Beliau mengatakan, al-yaumu yaumu birrin wa wafa. Wahai Utsman bin Talha, hari ini adalah hari kebaikan dan hari wafa. Wafa itu apa? Memenuhi janji. Saya tidak akan berkhianat. Dan kemudian beliau mengatakan, ini kalimatnya Pak nih, ini penting nih. Khudhuha, wahai Bani Talha, Bani Syaibah, khudhuha khalidatan nalidah, khalidatan talidah, mohon maaf, khudhuha khalidatan talidah, ambillah kunci Ka'bah ini secara abadi sampai hari kiamat, talidah, turun temurun. Makanya itu kunci Ka'bah Pak, dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Bergantinya rezim Arab Saudi, kan kalau kerajaan Arab Saudi kan baru, sebelumnya kan khilafah. Itu pergantian khalifah, nggak ada khalifah manapun yang berani Pak untuk merebut kunci itu dari Bani Syaibah, menduplikatkan. Saya nggak berani, kecuali di masa-masa tertentu. Saya tidak bisa sebutkan karena ada rekaman YouTube-nya. Nanti kita bahas
sambil ngopi di rumah Bang Donan. Khalidatan talidah. Ini wasiat Rasulullah, Pak. La yanza'uha minkum illa zalim. Garis bawah. Tidak ada yang mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang yang berbuat kezaliman. Ya Utsman, wahai Utsman, innallaha sta'manakum ala baitihi. Allah memberikan amanah kepada kalian tentang Baitullahnya ini. Fakulu mimma yasilu ilaikum min hadzal baiti bil ma'ruf. Kalaulah ada donasi, ada penghasilan untuk mengurus Ka'bah ini, maka ambillah untuk keluarga kalian bil ma'ruf, dengan sewajarnya. Artinya ini sudah mendapatkan legalitas daripada Rasulullah SAW. Selebihnya Rasulullah SAW menerima Islamnya para petinggi Quraisy, Safwan bin Umayyah, Fudalah bin Umair. Ini sutradara Quraisy nih, Pak, yang punya otak kejahatan dengan Rasulullah, diterima sama Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah melakukan khutbah yang kedua pada hari, kalau nggak salah di sini dikatakan oleh para ulama, di hari yang kelima atau ketujuh, dalam riwayat berbeda pendapat, tidak terlalu penting juga. Dan kemudian Rasulullah mengambil baiat sebagian besar penduduk Mekah, dan kemudian Rasulullah melakukan kurang lebih 4 peperangan yang dimana beliau mengutus kepada wilayah-wilayah kecil yang berada di sekitar kota Mekah. Demikianlah peristiwa tersebut. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang marhalah yang ketiga, tahapan ketiga. Dan tahapan ketiga ini adalah tahapan menjelang akhir wafatnya Rasulullah SAW. Meskipun akan ada peristiwa besar, yang pertama perang Hunain, yang kedua adalah perang Tabuk, dan yang ketiga adalah peristiwa Haji Wada, dan setelah itu menjelang masa akhir-akhir usianya Rasulullah SAW sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat sehat wal afiat dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam istiqamah dan takwa kepada Allah, dan dimuliakan di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.